Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan melalui ibadah di mana kita memperingati hari kematian Sang Juru Selamat. Ini merupakan momen yang terpenting di dalam kehidupan kita, karena begitu besar kasih Allah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya janjinya tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal di dalam kesenangan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Karena Ia sendiri menjadi perdamaian kita, yang menjadikan dua pihak itu satu dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah, yaitu perseteruan itu dengan menyerahkan tubuhnya. Salinan baru. Karena Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini sekali lagi merupakan suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus artinya terpuji. Dan jemaat yang ada di Efesus ini, bagaimana Paulus mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan, artinya mereka boleh menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-20 bagaimana Paulus menyuratkan kepada mereka bahwa mereka telah dibangun dengan pengajaran rasul dan nabi, atau dengan kata lain pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-20. Dibangunkan di atas alas segala rasul dan nabi-nabi, maka batu penjurunya itulah Kristus Yesus sendiri. Paulus sebagai penerima wahyu, bagaimana dia membentuk jemaat yang ada di Efesus ini, sehingga mereka dibawa pada pengenalan akan hal yang benar, di mana mereka dibawa pada pendewasaan rohani. Tetapi seiring waktu yang berjalan, ternyata dengan keadaan dunia, dengan kemanisan dunia, membuat mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan itu lenyap. Karena itulah yang menyebabkan jemaat yang ada di Efesus ini tertidur, bahkan ada yang sampai mati rohani. Sekali lagi yang menyebabkan mereka tertidur dan mati rohani, karena tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Tapi syukurlah kepada Tuhan, jemaat Efesus selain mereka ditegur dan dinasihati oleh Paulus, mereka juga ditegur oleh Tuhan lewat Rasul Yahya pada waktu dia menerima wahyu di Pulau Patmos. Dan sidang jemaat Efesus inilah yang pertama-tama ditegur dalam wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Ayat 4. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Aku ada satu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. yaitu engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula.
Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh, Dari mana engkau jatuh, dan bertobatlah, bertobatlah. dan lakukanlah perbuatan yang mula-mula itu. Jikalau tiada, aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki dianmu itu daripada tempatnya, kecuali engkau bertobat. Jadi kita lihat peringatan Tuhan lewat Rasul Yahya yang menerima wahyu di Pulau Patmos, menasihati akan jemaat yang ada di Efesus ini, yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula untuk kembali dan bertobat. Dan firman Tuhan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya cinta yang mula-mula kita terhadap Tuhan itu selalu bangkit di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengalami kasih yang mula-mula tidak ada alasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada Tuhan. Tapi kalau kita mulai malas beribadah, mulai ada alasan, tadinya meskipun hujan bahkan badai sekalipun, orang yang mengalami kasih yang mula-mula tidak akan menghalangi itu untuk dia datang kepada Tuhan. Tapi ciri-ciri orang yang mulai meninggalkan kasih yang mula-mula melihat ke atas, mau hujan ini, Tuhan saja yang tahu, saya rindu untuk berbakti, tapi apa boleh buat, cuaca tidak mengizinkan. Itu tanda-tanda kita mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Ataupun ada alasan-alasan lain. Tetapi sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita. Lewat suratan Paulus ini kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus bilang, Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya kata firman, Kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus akan bercahaya. Berarti tadinya Kristus mulai tidak bercahaya di dalam kehidupan mereka karena mereka sudah tinggalkan kasih yang mula-mula. Sudah ada yang tertidur rohani, sudah ada yang mati rohani. Tapi Paulus katakan, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Paulus menyuratkan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang arti kematian Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Karena kalau kita selidik firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 11, sebenarnya Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kaumnya, yang tidak lain berbicara tentang umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Baik di dalam Injil Matius 1, coba kita baca ayat 21 ya, ke 23 itu. Matius 1 ayat yang ke-21. Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Ia akan melepaskan kaumnya. Yang tidak lain, kaumnya di sini adalah umat Israel. Yohanes 1 ayat 1, datanglah ia kepada umatnya. Tapi sayangnya umatnya menolak, bukan hanya sekedar menolak, tapi membawa dia ke kemuncak juta, sehingga dia harus menderita dan mati. Tapi disinilah merupakan satu hal yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Ini merupakan momen yang terpenting di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Dengan kematian Kristus, dia merobohkan dinding penyekat yang di tengah antara yang jauh, yaitu jemaat Efesus, termasuk di dalamnya Bapak Ibu saya dan saudara, dan yang dekat, yaitu umat Israel. Karena mulai dari ayat 11 kita perhatikan bagaimana Paulus mengungkapkan tentang keberadaan jemaat yang ada di Efesus. Dan kita sama dengan jemaat yang ada di Efesus, tadinya tidak berpengharapan di dalam dunia.
Tidak ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga tidak bertuhan. Coba mulai ayat 11, Efesus 2. Ayat 11. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Tatkala itu jemaat Efesus sama juga dengan saya dan saudara jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Asing daripada hak orang Israel. Dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Dengan tiada berpengharapan. Tidak punya pengharapan. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu berjauhan. Kita yang dahulu jauh. Sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Sekarang kita didekatkan oleh darah Kristus. Jadi darah Kristus, kematian Kristus yang mendekatkan kita. Sehingga dalam Efesus 2 ayat 17, datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Jadi kita lihat di sini bagaimana luar biasanya Tuhan untuk mendekatkan kehidupan kita yang sebenarnya jauh dengan cara menyerahkan nyawanya. Kasih yang menuntut pengorbanan. Saudara, tidak ada kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, selalu saya katakan ada orang yang ingin mati tetapi mematikan orang. Itulah orang yang pakai bom bunuh diri. Karena memang ada iming-imingan. Dan itu digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka yang membunuh bapak ibu saya dan saudara menganggap bahwa mereka berbakti kepada Tuhan. Jadi karena mereka menganggap bahwa hal itu merupakan satu ibadah kepada Tuhan, mereka rela mati. Yahya 16 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Segala perkara ini aku katakan kepadamu, supaya jangan kamu berasa siap, maka kamu akan ditolakkan orang daripada rumah sembahyang. Kamu akan ditolakkan dari rumah sembahyang. Bahkan waktunya akan datang kelak. Waktunya akan datang kelak. Bahwa barang siapa yang membunuh kamu itu. Siapa yang membunuh kamu? Akan bersangka ia berbuat bakti kepada Allah. Menyangka, beribadah, berbuat bakti kepada Allah. Jadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak heran kalau hal itu terjadi. Jadi ada orang yang membinasakan orang lain. Dan dia kira bahwa itu menyelamatkan dia. Tetapi Tuhan rela mati untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan bapak ibu saya dan saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam Yahya 15 ayat yang ke-13. Ayat 13. Pada seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini. Seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini. Yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya. Sehingga ia menyerahkan nyawanya. Karena segala sahabatnya. Karena segala sahabatnya. Kita disebut sahabat Tuhan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada kasih yang seperti ini. Yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena sahabatnya. Kamu inilah sahabatku jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepadamu. Kita dijadikan sahabat Tuhan apabila kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah wujud kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memelihara hukum Tuhan dan menurut. Ada orang pelihara tapi tidak menurut. Ada orang yang dengar tapi tidak dengar-dengaran. Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memeliharakan hukumku serta menurut dia. Siapa yang memelihara hukum Tuhan serta menurut dia. Ia itulah mengasihi aku. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi Tuhan.
ia pun akan dikasihi oleh Bapakku. Ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya. Kristus mengasihi Bapak Ibu saya dan saudara sambil menyatakan diri, artinya dia menyatakan setiap janjinya. Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Artinya apa yang dia firmankan menjadi pengalaman, menjadi kesaksian kita. Sehingga benar-benar kita boleh rasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar merasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita tidak perlu takut menghadapi situasi dunia ini. Ini dialami dan dirasakan juga oleh Daud. Sehingga dia berkata, walaupun dia berada dalam lembah kekelaman sekalipun, ia tidak takut bahaya. Karena gada atau batang dan tongkat Tuhan menyertai dia, menghibur dia. Tentunya ini juga kita alami dan rasakan. Gada adalah satu alat peperangan dan menggambarkan tentang keberanian. Keberanian yang daripada Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dia berani mati karena dosa dan kesalahan Bapak Ibu saya dan saudara. Meskipun secara manusia pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia tahu dia akan menghadapi penderitaan yang luar biasa. Firman Tuhan menceritakan bagaimana keringatnya seperti darah karena menghadapi tantangan yang begitu berat. Dia tahu itu, sehingga di dalam doanya, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa kepada Bapa, jikalau boleh penderitaan itu lalu, kematian itu tidak berlaku di dalam kehidupannya, tapi skenario Bapa di sorga untuk menyelamatkan Bapak Ibu saya dan saudara. Kalau itu terjadi, saudara, kita tidak diselamatkan. Karena harus lewat penebusan. Sebagaimana firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Dia datang merobohkan dinding pemisah, dinding penyekat antara kafir dan Israel, antara yang jauh dan yang dekat. Tapi herannya banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dirikan dinding penyekat. Kami asli kamar pengantin, seolah-olah kami tidak asli lagi. Saudara, menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita mau bangun. Tuhan rela mati, saudara, merobohkan dinding penyekat ini. Kenapa kita harus bangun lagi dinding penyekat? Tuhan begitu memperhatikan setiap kehidupan kita. Tuhan begitu memperhatikan akan keselamatan kita, karena Dia tidak mau seorang pun di antara kita akan binasa. Sebagaimana suratan Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithenia dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Maka Tuhan tiada berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat. Meskipun ada orang yang bilang lambat, dari dulu dikatakan Tuhan sudah mau datang. Mana? Melainkan panjang sabar akan kamu. Tapi ternyata panjang sabar akan Tuhan. Tiada yang gemar akan seorang pun binasa. Dia tidak gemar seorang pun akan binasa, melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada tobat. Jadi Tuhan tidak gemar kita akan binasa, tapi Dia mau supaya semua orang, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia. Dia tidak mau binasa, tapi Dia mau supaya semua datang kepada tobat. Dia ingin menyelamatkan kita. Tapi ternyata untuk diselamatkan syaratnya harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar.
Karena ada orang belajar, tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 7. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang senantiasa belajar, tetapi tiada pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. Tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Jadi banyak orang yang belajar tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Apa yang mengakibatkan mereka belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar? Yaitu tidak tunduk pada kebenaran Allah. Karena banyak orang, termasuk kesaksian Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang keberadaan umat Israel, yang ada usaha kepada Allah, yang ada giat kepada Allah, tapi tidak berpengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau berbicara pengetahuan sekuler, siapa yang tidak tahu orang Israel 90 sekian persen ciptaan yang ada di dalam dunia ini adalah orang-orang Israel. Tetapi di dalam pengetahuan firman Tuhan, Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat pertama mulai. Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, yaitu karena orang Israel, supaya mereka itu beroleh selamat. Karena aku menyaksikan bagi mereka itu, Paulus menyaksikan bagi mereka itu, bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah, ada satu usaha, ada satu giat, terjemahan baru, kepada Allah. tetapi tiada dengan berpengetahuan. Sayangnya tidak berpengetahuan, Karena sebab tiada mengenal kebenaran Allah, tidak mengenal akan kebenaran Allah, dan sebab hendak mendirikan kebenarannya sendiri, mendirikan kebenarannya sendiri, maka tiadalah mereka itu menaklukkan dirinya kepada kebenaran tidak Allah. takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran Allah pasti tidak akan sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sementara dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk diselamatkan itu harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang berkehendakkan sekalian manusia beroleh selamat, Tuhan menghendaki semua orang untuk beroleh selamat, dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. dan untuk sampai pada keselamatan itu harus sampai juga pada pengenalan akan hal yang benar. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Matius 13 ayat 11 berlaku di dalam kehidupan kita. Kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita mengerti rahasia kerajaan sorga ini bukan karena kemampuan dan kepandaian kita, tapi itu dikaruniakan oleh Tuhan. Kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti, yaitu orang-orang yang tunduk pada kebenaran Allah. Itulah yang dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Sepandai-pandainya manusia, kalau tidak dikaruniakan, pasti tidak akan mengerti. Sebaliknya, sebodoh-bodohnya manusia, tapi kalau Tuhan karuniakan untuk mengerti, dia akan mengerti. Tapi bukan berarti orang pandai tidak dikaruniakan. Contoh Paulus, dia orang pandai, dan Tuhan karuniakan dia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Bahkan Tuhan anugerahkan dia wahyu, sehingga tadinya dia berguru kepada Gamaliel, tapi bukan itu yang dia beritakan. Sebagaimana pengakuannya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 1 ayat 12. Ayat 11. Karena aku memaklumkan kepadamu, Aku maklumkan, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudaraku, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang telah aku beritakan itu Injil yang kuberitakan bukanlah pendapatan manusia. bukan pendapatan manusia. Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia, Bukan ia terima dari manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, tidak dipelajari oleh Paulus, melainkan oleh wahyu daripada Yesus Kristus. melainkan wahyu. Meskipun tidak bisa disangkal, sekali lagi dia pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya.
Tapi ternyata yang dia beritakan adalah firman yang dia terima dari Tuhan. Saudara, meskipun di dalam pelayanannya tidak sedikit tantangan, rintangan yang diperhadapkan kepadanya, tapi bagaimana dengan kekuatan yang daripada Tuhan? Meskipun sekali lagi dia harus tidak mengindahkan nyawa, tidak sayang diri. Di dalam melayani Tuhan jangan sayang diri. Kalau sayang diri tidak berkenan kepada Tuhan. Paulus dalam Kisah 20 ayat 24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku. Sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga terhadap diriku. Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan. Asalkan dia dapat menyempurnakan jalan tanggungan dan jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Jawatan yang ada padanya sebagai rasul, sebagai guru, dan sebagai penginjil. Jadi kita perhatikan, mempertanggungjawabkan jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekali lagi dia ungkapkan bahwa dia tidak mengindahkan nyawanya berharga terhadap dirinya. Dia tidak sayang diri, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan juga bilang, orang yang sayang nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi Paulus dalam pelayanan tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Dia tidak peduli dengan kata orang. Karena kadang-kala kita peduli dengan kata orang. Apa nanti kata orang? Tapi seperti firman Tuhan pada hari Rabu, bagaimana Nuh yang membuat bahtera di atas bukit. Saudara, dia tidak peduli kata orang, dia tidak peduli apa kata dunia, tapi dia peduli apa yang Tuhan katakan kepadanya. Itu juga perlu ada di dalam kehidupan kita, karena kemanusiaan kita kadang-kala ya mungkin kita malu apa kata orang di dalam melayani. Saudara, tidak mengapa kita baca ayat itu, Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7. Dari sebab iman juga Nuh mempersediakan sebuah bahtera akan menyelamatkan sesi rumahnya dengan rasa takut tatkala ia difirmankan Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan. Maka menurut imannya itu ia menyalakan isi dunia ini serta mewarisi kebenaran yang menurut iman itu. Jadi kita lihat dengan iman bagaimana Nuh menyiapkan, menyediakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena bahtera itu dibuat di atas bukit. Biasanya di tepi pantai atau tepi danau, ataupun di sungai yang besar yang bisa dilalui oleh kapal. Tapi ini di atas bukit. Tentunya banyak orang yang akan mencemooh, dan pasti itu. Ini Nuh mungkin sudah gila. Masa buat bahtera di atas bukit? Tapi karena perintah Tuhan, dengan iman dia melakukan. Sebab itu biarlah prinsip iman itu juga ada di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata dunia ini, tapi kita peduli apa kata Tuhan. Saudara, jangan karena apa kata orang akhirnya kita malu untuk bertindak dengan iman di dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari dengan iman kita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan sudah pundakkan dan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan sebut kita sebagai sahabatnya. Tadi kita sudah baca dalam Yahya 15, dikatakan ayat 14. Kamu inilah sahabatku, jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepada kamu. Sebagai sahabat Tuhan yang harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Jangan kita hanya menjadi pendengar tapi tidak menjadi penurut. Untuk itu Yakub berkata dalam Yakub 1 ayat 25. Ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang menyelidik atau meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, tekun. tiada menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak hanya mendengar lalu melupakan. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Menurut dengan sebenarnya artinya menurut dengan sungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang menurut itu. Kita adalah orang yang berbahagia di dalam kita menurut akan hukum Tuhan. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menurut hukum Tuhan dan kita bertekun atau setia, kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24, setelah dia menyampaikan tentang tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya pada kali yang kedua, dia berkata, siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Matius 24 ayat 13. 11. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, Siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. dialah yang akan diselamatkan. Ketekunan itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Saudara, kesetiaan yang Tuhan inginkan, apapun yang diperhadapkan kepada kita, tantangan, rintangan, apapun, saudara, yang Tuhan tuntut adalah ketekunan, dan itu satu kewajiban. Kewajiban itu harus. Seperti kita yang ada di negara hukum, wajib pajak, harus bayar pajak. Begitu juga dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tekun yang wajib bagimu setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu memegang. Artinya kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebagaimana Paulus dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, setelah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian itu. kamu boleh memegang, artinya menerima perjanjian itu. Perjanjian Tuhan yaitu keselamatan yang kekal, kita belum pegang Bapak Ibu Saudara. Masih mau dilihat apakah kita tekun sampai ke akhir atau tidak. Karena kalau tidak tekun sampai ke akhir, akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan tetap tinggal janji. Tetapi tentunya kita merindukan untuk memiliki akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kesenangan. Selalu saya katakan, dan itu memang firman Tuhan, karena semua manusia itu akan hidup kekal. Dia orang jahat akan hidup kekal, dia orang benar akan hidup kekal, cuma beda tempat. Ada yang sengsara kekal, artinya penderitaan kekal. Matius 25 Ayat 46. 46. Maka mereka itu akan pergi masuk ke dalam sengsara yang kekal. Orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan akan pergi kepada sengsara yang kekal. Hidup tapi di dalam sengsara yang kekal. Tetapi orang yang benar itu, Tapi orang yang benar melakukan kebenaran firman Tuhan, ke dalam hidup yang kekal. kepada hidup di dalam kesenangan yang kekal. Dan itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita mau ingin hidup kekal di dalam kesenangan, atau ingin sengsara yang kekal. Tapi semua kita merindukan kehidupan di dalam kesenangan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Dan di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit hati seperti yang kita alami di dalam dunia ini. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia, yaitu di Yerusalem baru nanti. Sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Tapi kita baca ayat 1 mulai. Ayat pertama mulai.
Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yahya langit baru dan bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi laut di sana. Maka aku tampak negeri yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga daripada Allah. Yerusalem baru akan turun dari surga dari Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias sebagai suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada arah situ mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu Ingatlah tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Kita akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Jadi kita lihat sampai situ. Bagaimana janji Tuhan itu. Dan untuk sampai ke sana, kita dituntut untuk bertekun. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tekun. Sebab itu kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau kita minta kekuatan, artinya supaya Tuhan tetap beserta dengan kita, sehingga Tuhan ada di pihak kita. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Persoalan atau masalah tidak akan membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata Paulus dalam Roma 8 ayat 31. 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Apakah yang kita hendak katakan atas hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? siapakah yang dapat melawan kita? Karena kita berperang bukan dengan manusia, tapi penguasa di udara yang kadangkala memberikan kekecewaan, kebencian dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita perangi, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersama-sama dengan Tuhan kita akan mampu. Sekali kalau Allah di pihak kita, kekecewaan tidak akan membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak inginkan di antara kita akan binasa, tapi Dia mau supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia tidak menyayangkan dirinya. Dikatakan dalam ayat 32 Roma 8 tadi, anaknya sendiri Dia tidak tahankan. Apalagi cuma soal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Rum 8 ayat 32. Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri, Iya, Bapa di sorga tidak menahankan anaknya sendiri. hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Hanya menyerahkan, mati karena kita sekalian. Masakan dia itu tiada juga mengaruniakannya, sertanya segala sesuatu bagi kita. Segala sesuatu ini janji Tuhan. Segala sesuatu. Artinya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, tetap disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan bandingkan, sedangkan anaknya sendiri Dia tidak tahankan. Dia rela mengalami kematian karena kita, karena keselamatan kita. Apalagi cuma soal jasmani yang kita mau makan, minum, pakai, semua pasti Tuhan adakan. Untuk itu kita bersyukur sekali lagi, di mana Dia telah datang merobohkan dinding penyekat dengan menyerahkan nyawanya, sehingga keselamatan menjadi milik dan bagian kita. Dan saat ini kita akan peringati penderitaan Tuhan di dalam perjamuan suci. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan.